أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وأزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا خصوصا إلى روح مصنف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب يسر ولا تعسر وبتمم الخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dan sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah hayat atau hidup. Dan hayat itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala yang azali lagi wujud. Dalam kitab Fathul Majid, setiap pembukaan sifat dia ada kalau azali. Fathul Majid. Betul lah, hayat aja betul. Betul. 176. Oh iya. Dan hayat itu adalah sifat yang bagi Allah Ta'ala yang azali lagi wujud. Azali selalu disebut setiap sifat yang mengesahkan, mensekokkan, yakni yang menjadikan mungkin dengan kemungkinan yang bersifat rasional. Seluruh yang mungkin tuh Allah yang menjadikannya. Dengan apa? Dengan sifatnya rasional. Rasional kok kata-kata masuk akal lah, ya, istilahnya. Rasional. Secara rasionalnya manusia itu kepala di atas. Kalau kepala bawah ada rasional, gitu kan. Itu cuma nak jalan, gitu. Yakni sifat itu tegak pada zat tersebut. Yakni mengesahkan bagi Allah bahwa keadaannya menjadi zat yang mengerti terhadap berbagai perkara. Dia Allah itu mengerti kepada berbagai perkara. Nah, disebutkan mengerti, waktu itu sifatnya ilmu. Nah, dia nak nyusulnya supaya kita muka. Yakni yang mengetahui tentang hakikat perkara-perkara itu. Apapun perkaranya, Allah mengerti, Allah paham, Allah tahu ilmu. Dan menjadi zat mendengar terhadapnya, dan menjadi zat yang melihat kepadanya. Dia belum menceritakan hayatnya. Jadi sesuatu itu Allah pasti tahu perkara itu, Allah pasti mendengar, Allah pasti melihat.
Selang udah ini udah rada salah udah ya salah kata. Anu apa? Kitab. Yang mana? Kata. Kitab. 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 Kitab apa? Kita kasih di otak dulu. Ta'aluk taksir mencakup ada 4. Ta'aluk iktisab sama besar. Ta'aluk dilalah kalau sebenarnya ta'aluk iktisab itu bisa masuk pada ta'aluk taksir. Karena apa? Karena bisa disambungkan. Kenapa metodenya tidak masuk ke dalam ta'aluk taksir? Karena kuncinya daripada nomor 4. Kalau lah dia hayat, itu dominan lah. Dominan, cenderung kepada sama dasar. Bahkan kanan. Kenapa dipisahnya? Secara akal ada juga ilmu bahwa orang hidup tidak tukang mengaul. Ya. Orang hidup tidak tukang bercakap. Orang hidup ada yang buta, tidak bisa melihat. Maka di dalam ta'aluk taksir dibenci kepada 4. Kenapa kita ceritakan lagi? Berbalik lagi kepada yang nyungsang. Sebenarnya yang hakiki itu nomor 4 itu di nomor 1. Nomor 1 itu di nomor 4 sebenarnya. Ayat, gitu. Ilmu, irodat, bau kuasa. Karena kalau kita buat metode yang begini itu asal payah ilmu. Jadi sebenarnya nian yang berpengaruh itu dari galonya itu, bahkan sifat nafsi asal dia ma'ani, induk pemimpinnya sebenarnya itu ialah yang bahas kita begini, hayat hidup itu sebenarnya nyambung nggak dia tak nyambung kan.
Hidup dulu modalnya sebenarnya. Boleh makan dulu. Salvia, nak nafsia, nak mani, hidup dulu. Ternyata hidup itu disisihkan jadi nomor 4 di dalam sifat mani. Karena hidup itu dia tidak bisa nampakkan kelebihan daripada zat. Lebih tampak. Makanya dalam kitab tadi disebutkan dari awalnya kepada zat yang tegak, yakni sifat itu tegak pada zat tersebut untuk mengerti. Seperti ilmu dan zat menjadi yang mendengar terhadap zat yang melihat kepadanya. Akan disebutkan di situ. Di situ juga disebutkan mengesahkan, waktu mensekokkan, mentunggalkan. Mentunggalkan apa? Mentunggalkan galon. Maka dikerucutkan lagi, digolongkan lagi kepada 1, 2, 3, 4 dimani. Maka dia masuk kepada takluknya, takluk taksir. Taksir pengaruh. Takluk kaitan. Kalulah berpengaruh, berkaitan, yang memberi taksir kepada Allah, tentu sesuatu yang ditaksirkan yang tadi itu jadi samalah dengan Allah. Oh, kita masuk pada yang hidupnya. Dan apabila adanya sifat hayat itu mengesahkan, mensekokkan, mentunggalkan bagi sifat ilmu. Ya, ilmu itu lah hidup dulu. Buktikan kan ilmu hilang. Banyak para ulama dah meninggal ilmu dah tahu lagi. Maka ia mengesahkan pula untuk sifat selainnya. Yalah, kalau ada ilmu selainnya lah, pasti kena modal pertama kali itu. Kalau lah mati, dia tak tahu lagi. Yang nama mani itu. Nah, tapi kata setiap makhluk punya arah ya, ada kok sifat bukan tak gerak dia. Orang mati itu dia. Kalau orang mati itu cakap, hapuan gitu. Pas mandi yang kuamak sakit itu dia. Hapuan gitu. Karena sesungguhnya sifat ilmu itu mesti ada bagi sifat kudrat dan irodat dan kalam. Nah, dibalik. Mesti ada. Dia ada macam tu. Kita balik. Idon bisa tak buat bangku untuk ngikis bawang? Bisa kan? Ternyata di rumah Idon, yang Idon punya hilang atau patah. Idon nak buat lagi. Nak Nah. Ngapa mana Idon nak buat? Karena Idon ada ilmu ya. Idon punya pesawat. Nak buat pesawat. Nah. Tak kan nak itu nak buat pesawat. Kan itu dah bisa. Dengar dia macam sementara kita nak buat sesuatu tu, kita harus ada punya ilmu. Kena itu kuasa ke ilmu itu kok. Nah, kita lupa kadang di maknawiyah. Makanya timbul kanda aku. Kita tu memang diberi kekuasaan. Untuk apa gunakanlah ma'ani itu aku bagi kepada kamu, kepinjamnya tak mau gunakanlah. Cuma sekok masalahnya. Ingat, yang punya maknawiyah. Gunakanlah. Allah itu memberikan ma'ani itu fasilitas. Fasilitas itu apa? Wa ma'aqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ngabdi. Ngabdi kan macam mana? Makanya sebaik-baik manusia bermanfaat. Bermanfaat itu ngabdi.
Menyenangkan hati orang itu ngabdi ya. Berarti dialah betul menggunakan ma'ani itu. Yang Allah pinjam itu adalah betul digunakannya. Jadi dia diberikan parang, tidak ada untuk ngancurkan beton semen, tak. Dia untuk lebas, untuk motor, betul itu. Ya, punya mesin rumput, nah, dibuat untuk ngaduk coran semen, salah, kan? Jadi setiap kita diberikan fasilitas ma'aninya, Allah nyuruh gunakan lah. Gunakan untuk ngabdi padaku. Karena bahwasanya sifat hayat, sifat hidup, menjadi syarat dalam sifat ilmu. 4, jadi syarat untuk 3. Itu dia. Sedangkan sifat ilmu jadi syarat dalam sifat selainnya. Nomor 3 itu menjadi syarat, baru bisa nomor 2. Nomor 2 itu menjadi syarat, baru bisa nomor 1. Maka sesuatu yang menjadi syarat dalam perkara yang mesti, maka ia menjadi syarat pula dalam perkara yang dimestikan. Buat rumah macam saya kok, mesti ada semen. Rumah kok, mesti ada. Kalau tak itu di mana saya nak tinggal, saya nak tidur. Banyaklah hal ehwalnya. Jadi hukumnya seseorang itu butuh rumah. Saya mesti punya rumah. Mesti daripada punya rumah kok, mesti punya semen. Kalau tak ada semen, tak bisa. Mestilah menjadi macam mana buat rumah. Rumah tu mesti ada. Kena kita berteduh. Dan hidupnya Allah bukan dengan roh. Akan tetapi hidupnya Allah itu kepada zatnya. Yakni tanpa ada perantara sesuatu yang lebih atas zatnya seperti roh. Allah hidupnya tidak mempunyai roh. Jadi Allah hidupnya dengan apa? Dengan zatnya. Berarti Allah itu hidupnya dengan zatnya asalnya. Iya betul lah, dengan zatnya asalnya. Itu sifatnya hidam. Nah, hidam itu udah di asalnya. Itu lah. Selatakan ini. Karena hal inilah tidak akan menghampirinya, tidak akan hinggap kepada Allah itu, yakni tidak akan datang kepadanya kematian, mustahil. Maka Allah bersifat dengan sifat hayat hidup. Yang hidup itu kidam, qadim, azali. Berbeda dengan hidup itu makhluk. Maka sesungguhnya hal itu dengan sebab sesuatu yang lebih atas zatnya, yaitu roh. Maka karena hal inilah akan dihampiri berbagai makhluk itu oleh kematian. Dan tidak boleh meyakini bahwasanya Allah Ta'ala memiliki roh. Walaupun roh itu qadim, lagi tersucikan dari sifat-sifat berbagai makhluk. Kenapa Allah hidupnya pakai roh? Karena roh itu roh. Kau tak boleh hati ke Tuhan. Macam mana dengan roh? Nah, punya roh. Kalau kita nak menceritakan dalamnya, Allah tak boleh. Karena roh itu perkara aku, Allah. Karena sesuatu itu yang hidup, kuncinya di roh. Kalau rohnya sehat, sehat. Kalau rohnya sakit, jasadnya sakit. Roh perkara yang gaib. Enggak nampak. Macam mana bentuk roh? Wallahualam, dalam. Di situ dia ada juga salam yang menyatakan bahwa jangan kamu menceritakan dalamnya tentang roh. Dalam kitab Sirrir Asrar. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan dalamnya cerita roh. Roh di mana tempatnya? Apakah di kepala? Apakah di dada?
Di perut, di kaki kita tidak tahu. Maka kematian itu, maka kaitannya dengan ruh. Sebenarnya manusia itu tidak mati. Kenapa? Matinya manusia itu ibarat kepompong. Roh tuh dia tuh nak pindah genang. Jadi dia nak pindah genang dia yang pertama tuh seolah macam kupu-kupu tinggal kepompong, macam jadi tidak. Sebenarnya tidak kematian. Pindahnya alam karena jasad kau di alam dunia. Roh itu di alam mulki. Matinya seseorang itu karena roh itu pindah. Karena apa macam itu? Karena manusia itu hidupnya dengan roh. Allah tidak hidup dengan roh. Kalau Allah ada rohnya, berarti roh itu bakal meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan jasad Allah, zat Allah tadi. Cerita dikit. Berkenaan dengan roh, dia keluar dari badan kita tuh, kemana pergi? Roh orang yang punya iman pergi ke suatu tempat namanya Aidiyyin atau Aidiyyun. Jasad kita di bumi lah, busuk jadi tanah, jadi santapan lagi cacing tanah. Roh pergi ke situ. Kalau roh yang tidak bertauhid, yang tidak beriman, tempatnya kategori bukan di Aidiyyun, di mana itulah tergantung-gantung. Ibaratnya tidak di langit, tidak di bumi. Terombang-ambing. Ya. Makanya perlu kita memahami siapa Allah. Itu belajar ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya roh kita kok susu ada genangnya, ada tempatnya. Iyalah di dan roh kita tidak ada muda, tidak ada tua. Macam roh kita dengan roh wawi tua, kita muda. Roh dia lebih tua, roh kita lebih muda. Tak. Roh tidak ada tua, tidak ada muda. Dan diperdebatkan mengenai hidup dan roh. Dengan dihubungkan kepada berbagai makhluk, maka roh adalah jisim. Yang lembut, yang berpadu dengan tubuh seperti berbaurnya air dengan batang hijau. Air dengan batang hijau maksudnya tidak tahu air sepang lah, warna merah. Celupkan jadi merah. Nah, seolah-olah macam itu, antara jasad kita itu dengan roh itu berbaur macam itu. Air putih dicelupkan sepang seolah-olah itu jadi merah. Macam itu lagi. Jadi, maka kita tidak terima Allah itu tidak mempunyai roh, karena roh adalah jisim. Roh itu ada bentuk fisik. Dan hidup adalah sifat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala ketika adanya roh. Kalau tidak ada roh, tidak ada hidup. Buktinya apa? Buktinya manusia dalam perut mak itu, waktu dia masih berumur 3 bulan, kan ada bentuk. Masih mati itu, belum diciumkan roh. Ditiupkan rohnya 3 bulan 10 hari. Maka ditiupkanlah roh. Jadi waktu itu. Jadi saat Allah nak menghidupkan selain daripada Allah sesuatu yang mungkin itu dengan roh, maka keduanya adalah dua perkara yang saling berbeda. Dan hidupnya Allah tidak berkaitan dengan sesuatu apapun, yakni dengan perkara yang ada ataupun perkara yang tidak ada. Yakni hal itu baik melazimkan akan perkara yang lebih jelas tegak pada esensi, pada isi yang sebenar. Maka yang dimaksud dengan sesuatu itu adalah pengertiannya
menurut bahasa yaitu perkara yang mutlak yang mencakup kepada sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Dan boleh jadi yang dimaksudkan dengan sesuatu itu adalah pengertian menurut istilah yaitu sesuatu yang ada. Dan dapat dipahami dari pengertian tersebut tidak berkaitannya sifat hayat dengan perkara yang tidak ada. Termasuk dalam kategori sebagai hal yang lebih utama. Benda tidak ada. Macam mana nak katakan itu sifat hayat? Dan sifat itu, yakni sifat hayat menjadi sebab, hayat itu, hidup itu menjadi sebab, yakni yang rasional dalam sifat ma'ani. Nah, begitu. Yakni selain sifat hayat itu sendiri. Kalau di situ sifat remaja itu tidak menyebutkan tidak ada ilmu hayat, jadi dia menyebutkan ma'ani. Nah, ini kalau pakai yang menjengkau tidak digambar di otak, harus digambarkan di otak. Nafsia, salbia, ma'ani, manawi. Sebab termasuk hal yang maklum adalah bahwasanya sesuatu itu tidak bisa menjadi sebab pada dirinya sendiri. Di mana lazim atau ghalibnya dari adanya sifat itu, yakni sifat hayat, hidup, wujudnya sifat-sifat ma'ani selain sifat hayat sendiri. Nah, lazim dari adanya sifat itu, sifat hayat tadi, wujudnya sifat-sifat ma'ani selain sifat hayat itu sendiri. Jadi selain daripada sifat hayat nomor 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7 itu kan bergantung kalau kepada sifat hayat. Ya, nak mendengar nak hidup, nak melihat nak hidup, nak ilmu nak hidup, nak kuasa nak hidup, nak berkendak nak hidup. Dan mesti dari adanya sifat hayat, mesti dari tidak adanya sifat hayat. Tidak ada sifat-sifat ma'ani yang lainnya, karena bahwasanya sifat Allah itu tidak bisa terlepas sebagiannya dari sebagian yang lainnya. Dan sifat-sifat itu tidak bisa terlepas pula daripada zat Allah. Karena sifat 20 itu satu rangkaian. Tidak akan bisa dihilangkan seko, tidak bisa. Rangkaian pendopo, ada atap, ada tiang, ada lantai, ada tiang bawah. Hilangkan seko, tidak mungkin. Macam itulah sifat Allah. Dia sifatnya mesti sempurna. Itu maka dikatakan sifat kamalat. Dari 20 itu seko hilang, tidak sah. Dan dalil atas tetapnya sifat hayat bagi Allah Ta'ala adalah adanya alam semesta. Karena bahwasanya tidaklah mudah terlaksana sesuatu perbuatan dari selain sesuatu yang hidup. Dan susunannya, yakni susunan dalil itu, hendaknya Anda berkata, apabila tidak terbukti Allah bukan zat yang hidup, maka pasti Allah adalah zat yang mati. Dan seandainya Allah itu zat yang mati, maka pasti tertiadakan jauh darinya seluruh sifat-sifat ma'ani. Dan seandainya tertiadakan darinya seluruh sifat ma'ani, maka tidak akan ada sesuatu pun dalam semesta. Tetapi tidak adanya sesuatu pun dalam semesta ini batal, tidak benar, gugur. Karena bahwasanya hal itu bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Maka batal perkara yang mengantarkan pada hal itu, yakni tidak adanya sesuatu pun dari alam semesta, yaitu tertiadakannya sifat ma'ani, dan tertetapkanlah sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan apabila telah tetap bagi Allah sifat ma'ani, maka tertetapkan baginya sifat hayat. Karena bahwasanya zat yang berkuasa lagi berkehendak sampai akhir sifat ma'ani, yakni mengetahui lagi, mendengar, lagi melihat, lagi bercakap-cakap. Tidak boleh tidak keberadaannya zat yang telah disebutkan sebagai zat yang hidup. Risiko nyambung apa? Ngapa disebutkan ma'ani kalau untuk Tuhan? Sementara ma'ani kan dibicarakan kepada kita. Nah, risiko kan ma'ani kok sebenarnya manawiya. Jadi dia nyerita banyak tu nyerita ma'ani kok, ma'ani dia, ma'ani makhluknya. Kalau Allah tu bersifat dengan pada tujuh itu. Ma'ani Allah tu. Tapi kita ada kok ma'ani. Kita kok hadis sapi ya, minyak. Maka kalau kita menduduki ma'ani, maka Allah manawiya. Yang okay. Dan hal yang lebih sesuai dalam menyusun dalil sifat hayat ini, hendaknya Anda berkata, Allah itu tersifati dengan sifat hayat. Sebab seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat hayat, maka pasti Allah tersifati dengan lawannya, yaitu mati. Akan tetapi tersifatinya Allah dengan lawan sifat hayat itu mustahil. Sebab seandainya Allah tersifati dengan lawannya, maka pasti Allah tidak tersifati dengan sifat ilmu, sifat irodah, dan sifat kudrat. Nah, dia nyebutkan sikogo cuma 4. Ilmu, irodah, kudrat. Itulah dilingkari. Jadi sifat 20 metode. Maksudnya kalau kita kait-kaitan kalau taksir, pembagiannya tuh keren ya gitu. Jangan nak ngungkapnya sakit. Macam itu aja ditinggal. Saking hebat yang susu gitu. Kerennya lah pokoknya. Dan seandainya Allah tidak tersifati dengan sifat-sifat itu, maka pasti Allah tersifati dengan sifat bodoh. Mati dia menyebutkan bodoh kok begini ilmu, mati kan tidak berkehendak, terpaksa, lemah. Dan seandainya Allah tersifati dengan sifat itu, maka tidak akan ada sesuatu pun dari makhluk. Dan hal itu adalah batal dan benar karena disaksikan wujudnya makhluk. Bakal nyata adanya. Maka perkara yang mengantarkan kepada hal tidak ada sesuatu pun dari makhluk itu, yaitu tidak tersifatnya Allah dengan sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrat, ada batal, tidak benar. Dia lebih dominan menceritakan kepada sifat-sifat talu taksir. Maka batal pula perkara yang mengantarkan kepada hal tidak tersifatinya Allah dengan sifat ilmu, iroda, dan kudrat. Itu yaitu tersifatinya Allah dengan mati. Maka batal pula perkara yang mengantarkan kepada hal yaitu tidak tersifatinya Allah dengan sifat hayat. Dan apabila batal tidak tersifatinya Allah dengan sifat hayat, maka tertetapkanlah tersifati Allah dengan sifat hayat. Dan kesimpulan itu adalah perkara yang dicari dari dalil. Dan apabila telah tertetapkan bagi Allah bersifat hayat, maka mustahil bagi Allah itu mati. Dia merupakan lawan daripada sifat hayat. Dan yang lebih ringkas daripada dalil itu hendaknya Anda berkata, Allah itu tersifati dengan sifat kudrat, iradah, ilmu. Dan setiap perkara yang keadaannya seperti itu, maka wajib baginya bersifat hayat. Maka Allah itu wajib baginya bersifat hayat. Wajib, bukan Allah itu ada yang mewajibkan. Ya Allah itu wajib bersifat hayat. Kita tengok risiko juga menunjukkan bahwa sifat hayat itu kelebihannya kurang. Bahasanya pun ada banyak, ada tukang gina itu. Makanya dibalik.
Kalau hayat diletakkan di atas kaliwa pun sebenarnya dia mutlak. Ayam itu tidak panjang lebar, tidak ngapi orang. Makanya letakkanlah yang lebih dari dia itu mutlak di atas. Bukan hayat. Sebenarnya di posisi yang paling penting itu adalah hayat. Kalau misalnya 1, 2, 3, karena ada 4, kalau diterangkanlah putaran dulu. Karena dia lebih memiliki kelebihan. Oh, sifat yang ke-11 yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat sama. Allahu Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua dikaitkan kepada guru kita. Wabil khusus Tuhan guru Salahuddin Syarqawi Kuala ila hazini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya Fatihah untuk kedua kita kepada seluruh keluarga kita, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup, siapapun keluarga kita, dan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, siapapun yang telah berbuat baik kepada kita juga Fatihah. Dan kepada orang yang telah berbuat baik terhadap majlis itu, siapapun yang berbuat baik terhadap majlis itu, baik tenaga, materi maupun fizial, kita mengirimkan juga Fatihah. Dan kepada orang-orang kita makan haknya yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Ila hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa, bulan Syaban mungkin nikah untuk satunya ya sekali lagi bisa lagi. InsyaAllah kita sambung dan kita salawat 10 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran nasta'in fi ni'amahu wa yukafi fadila. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li awladina fid din wa liman ahabbana fid din wa liman ahsana ilaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa liman lahu haqqun 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ma'rifatana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك من ظلمات الوهم وأكلنا بنور الفهم وابدأنا أبواب العلم وزينا بأخلاق الحسن والحلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا حلالا طيبا متقبلا. ربنا أوزعنا أن نستغفرك الذي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى من ترضاه وعلينا برحمتك من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.